Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Quran Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa. Kita potong di sini. Di sini ada kata yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang huruf dzal sukun. Huruf dzal sukun ini tidak boleh kita pantulkan, sehingga kita tidak boleh membacanya wa id, tidak ada pantulan sama sekali. Jadi harus kita baca wa idku, seperti itu. Wa id qultum ya Musa. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ya, maka kita membacanya dengan jelas. Jelas itu artinya kita tidak membacanya dengan samar ataupun membacanya dengan dengung. Jadi tidak ada samar, tidak ada dengung sama sekali. Jadi qultum ya, tum ya. Jadi jelas, ini dibaca jelas. Kemudian kata ya Musa berlanjut kepada lan. Kita lanjutkan. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Sini ada nun yang tidak ada tandanya, tidak ada harokat, tidak ada tanda tasydid atau sukun, maka ini adalah nun sukun. Nun sukun ini bertemu dengan huruf nun. Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka huruf nun yang pertama dimasukkan kepada huruf nun yang kedua disertai dengungan. Cara membacanya adalah langsung lanna. Nun yang pertama masuk kepada nun yang kedua disertai dengungan. Lanna. Jadi jangan dibaca jelas. Kalau yang tadi memang dibaca jelas itu. Tum ya dibaca jelas. Kalau yang ini dibaca dengan dengungan. Lanna. Misalkan ini dibaca dengan jelas, maka akan menjadi lanna. Jadi gak ada dengung sama sekali. Nah, yang benar adalah dibaca dengan dengungan. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Nah, di sini juga sama. Mim ini tanwin ini ya bertemu dengan waw. Ya. Tanwin bertemu dengan waw, maka sama dimasukkan. Nun dimasukkan kepada nun disertai dengungan. Ini juga sama, tanwin masuk kepada waw. Jadi cara membacanya langsung miwa. Jangan lupa dengung. Walaupun kita memasukkan tapi tidak menggunakan dengung, maka salah. Contohnya miwa, gak ada dengung itu. Jadi harus ada dengung yang kita sejenak, misalkan dua harokat, miwa, seperti itu. Jadi tidak sekedar masuk saja tanpa dengung. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Nah, di sini kita bahas dulu di sini wahid. Tadi kita bacanya sampai sini ya. Ala ta'amin wahid. Nah, di sini kita berhenti, maka huruf dalnya ini kita pantulkan. Wahid dipantulkan. Kemudian, nah berbeda dengan yang tadi kan. Nah, ini huruf dal kita tidak pantulkan. Kalau ini kita pantulkan jika kita berhenti di sini. Kalau digabungkan, maka dilihat huruf apa setelahnya, ternyata huruf fa. Maka kita
membacanya dengan samar. Wahidin fa dibaca dengan ada unsur samarnya. Kemudian di sini huruf dal. Nah, ini juga sama. Ini kalau ini huruf dal yang memang asli bertanda sukun. Kalau tadi kan sukun karena kita berhenti. Nah, dua-duanya sama-sama dibaca dipantulkan, sama-sama dibaca dipantulkan. Ta'ami wahid, pantulan. Kemudian kalau digabungkan ta'ami wahidin fad'u lana rabbak fad. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Nah, ini jim juga. Jim sama dengan huruf dal. Jadi sama-sama kita pantulkan. Yukhrij, rij. Nah, ini kalau memang huruf itu memang huruf yang wajib dipantulkan, ya kita pantulkan. Kalau nggak wajib dipantulkan, ya nggak boleh dipantulkan. Itulah yang dikatakan dengan bacaan yang lancar. Misalkan huruf kho ini kan tidak boleh dipantulkan, kemudian kita pantulkan. Yuhe ada suara sedikit gitu. Yuheri, nah nggak boleh gitu. Maka ini dikatakan tidak lancar. Ini dikatakan lancar itu yang memang tidak dipantulkan, ya jangan dipantulkan. Kalau memang wajib dipantulkan, kita pantulkan. Yukhrij lana. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Di sini ada mim bertasdid, kita dengungkan. Jadi tidak sekedar mimma. Itu dengungannya kurang sekali itu. Nah, maka kita harus sempurnakan ya, panjangnya kurang lebih 2 harokat ya. Mimma. Dengung dulu itu di rongga hidung kita, baru kita bilang ma. Nah, seperti itu. Mimma tumbitul ard. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ba. Nun sukun bertemu ba ini maka kita membalikkan ataupun kita membaca huruf ta. Nah, huruf ta ini tun, yang awalnya ini tun. Nah, perhatikan di sini ada nun sukun, di sini ada ta dhammah, maka kita membacanya tun. Sekali lagi tun. Nah, karena nun sukun ini bertemu dengan ba, maka yang barusan kita baca tun akan menjadi tum. Nah, menjadi tum. Ya, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia ya TUM menjadi M. Awalnya TUN jadi tun. Nah, sekarang menjadi tum. Nah, kemudian ada unsur samarnya tum, kemudian samar tum, kemudian ternyata kita tidak melanjutkan dengan huruf M, dengan huruf mim, tapi huruf ba. Nah, kenapa? Itulah alasannya kenapa di sini ada huruf mim kecil. Nah, huruf mim kecil ini menandakan bahwa kita membacanya tidak lagi tun, tapi dibacanya tum. Dan keluarnya bukan mim. Keluarnya itu bukan mim. Keluarnya adalah huruf ba. Tumbi. Seperti itu. Mimma tumbitul ardu min baqliha. Ini juga sama. Jadi awalnya adalah min. Nah, kemudian kita menjadi mim. Nah, apa bedanya dengan yang di sini? Ini tun bituh, ini mim baqliha. Bedanya kita tidak boleh berhenti di pertengahan. Misalkan mimmatun, nggak boleh, karena ini satu kesatuan kata. Nah, kalau di sini boleh kita berhenti di min. Misal nggak kuat nafas, mimmatun bitul ardu min, nggak kuat nafasnya, ya nafas sampai ya diambil nafas agak panjang ya biar bisa lanjut kepada sini, karena maknanya tidak baik kalau berhentinya di min. Mimma tumbitul ardu min baqliha. Nah, seperti itu.
Kalau berhenti dibaca min, kalau disambung menjadi mimba. Nah, ini. Huruf mim kecilnya akan berfungsi kalau disambung. Kalau nggak disambung, maka huruf mimnya dianggap tidak ada. Kita lanjutkan. Baqliha. Di sini huruf qaf sama dengan huruf dal tadi. Yang ini juga fad'u yukhrij. Nah, ini huruf qaf juga sama dipantulkan. Bako. Nah, pantulan itu tidak boleh menghasilkan harokat baru ya. Misalkan bako, ko, enggak ada, bukan harokat baru pantulan. Pantulannya murni pantulan. Bako. Nah, jadi kenapa terdengar ada ko? Itu ya terdengarnya saja, tapi dalam lisan kita itu memantulkan, bukan mengharokatkan. Kalau kita mengharokatkan akan menjadi bako liha, itu mengharokatkan namanya. Kita sekarang memantulkan bako. Nah, seperti itu. Min bako liha wa iha. Ada harokat bendera di pertengahan kata, maka kita wajib membacanya satu kesatuan. Tidak boleh dibaca wa kisah. Kisah nggak boleh. Ini satu kesatuan, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, seperti itu. Kalau kita mengikuti bacaan ini, ya insya Allah bacaan kita lancar. Ya, walaupun tidak ada nada yang liuk-liuk, ya, tidak ada cengkok-cengkok, ya paling tidak kita bacanya sesuai dengan tajwid, maka itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an dengan benar. Nah, di sini ada, ya kita berhenti di sini. Di sini ada tanda short kecil, lam kecil sama alif kecil ini. Short, lam, kemudian alif kecil yang seperti huruf ya ini. Ini tanda seperti ini artinya kita boleh berhenti. Wa adasiha wa basaliha, berhenti. Itu tidak apa-apa. Namun sebaiknya ya menurut sesuai dengan tanda ini kita sebaiknya melanjutkan kepada ayat atau potongan berikutnya. Wa adasiha wa basaliha qala atas tabdilun. Seperti itu. Jadi kita boleh berhenti tapi sebaiknya disambung. Kita lanjutkan. Qala atas tabdilun. Di sini ada ba yang bertanda sukun, maka kita sama seperti tadi membacanya huruf qaf ya. Juga dibaca pantulan tab, bako, fad. Nah, ini rij. Nah, ini huruf-huruf yang dipantulkan ini. Ya, ini huruf-huruf yang dipantulkan. Kalau ada huruf yang bertanda sukun tapi bukan huruf yang wajib dipantulkan, ya kita jangan memantulkannya. Atas tab. Nah, seperti itu. Qala atas tabdiluna alladhi huwa adna. Nah, di sini ada juga nidal. Sama dengan ini. Ba ini. Nah, sama dengan ba, sama dengan yang tadi juga huruf dal yang bertanda sukun, maka kita memantulkannya. Atas, sin nggak boleh. Atas nggak ada. Jadi harus jelas atas tab. Nah, ini memang. Qala atas tabdiluna alladhi huwa adna. Kita bisa ulangi dari sini. Alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi kata khair ini kalau kita berhenti maka kita panjangkan. Huwa khair. Nah, seperti itu. Huruf terakhirnya adalah ro. Khair. Seperti itu. Baik, di sini ada tanda jim kecil menandakan kita boleh berhenti, boleh terus.
Bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi boleh berhenti tapi sebaiknya terus. Kalau yang jim ini boleh berhenti, boleh terus. Jadi sama-sama boleh. Kita barusan kita praktek yang pertama ya. Jadi praktek yang berhenti. Billadzi huwa khair ihbitu. Nah, ini kalau kita berhenti. Kalau disambung bagaimana caranya? Di sini ada tanwin, di sini ada hamzah yang tidak ada kepalanya. Kepalanya diganti dengan short kecil, kepalanya short kecil ini. Bagaimana caranya? Billadzi huwa khairun ihbitu. Nah, kenapa menjadi nihbitu? Kenapa ada nun yang diterbaca dalam antara tanwin atau dhammatain ini dengan hamzah ini? Kenapa ada ni di sini? Nah, disinilah kalau dalam ilmu tajwid itu ada namanya nun, ada namanya nunul wiqayah. Nah, ini mohon maaf saya mengucapkan istilah ya, semoga tidak membingungkan. Jadi intinya itu adalah di sini ya, kita membacanya khairunih bitu, khairunih bitu. Jadi jangan dibaca khairun. Kemudian bertemu dengan huruf ha. Khairun, apa ini kebagian nama caranya? Khairuh bitu. Ini enggak bisa. Dibaca khairuh bitu enggak bisa. Harus dibaca khairunih bitu. Nah, kalau kita tidak mau dibingungkan dengan cara khairunih bitu, nun yang dibaca ni di sini, ya sudah wakaf saja, ya berhenti saja. Billadzi huwa khair ihbitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahwa di sini walaupun kita berhenti tetap ada tantangannya. Apa tantangannya? Huruf hamzah ini mau diapain ini? Ini enggak ada harokat ini. Dibaca fathah, kasroh atau dhammah ini. Nah, bagi kita yang sudah belajar tajwid, khususnya bagi yang lebih mendalami kepada bahasa Arab, maka ini sudah tidak bingung lagi untuk dibaca. Ini tetap dibaca dengan benar. Apalagi orang Arab, ya insya Allah orang Arab sudah tahu untuk kata yang seperti ini cara bacanya bagaimana. Ini cara bacanya ihbitu. Kenapa dibaca ihbitu? Kan tidak ada harokat kasroh. Ya inilah dalam bahasa Arab itu ya, ihbitu ini berasal dari kata habato yahbitu. Kemudian habato yahbitu itu kemudian ada fi'il amr. Fi'il amrnya itu adalah kata perintah. Jadi ihbitu, turunlah. Jadi ihbitu bukan ahbitu, bukan uhbitu, bukan ihbitu, turunlah. Nah, inilah pentingnya kita belajar Quran. Nah, kalau di Quran standar Indonesia mungkin ini tertulis harokatnya ini. Bisa saja tertulis harokat di sini kasroh. Jadi orang Indonesia membacanya ihbitu. Lah kenapa dibaca ihbitu? Lah ini ada harokat kasroh. Nah, kalau orang Indonesia yang baca Quran Madinah nggak ada harokatnya, tapi dia paham bahasa Arab, maka bisa membaca dengan ini. Terus bagi orang Indonesia nggak paham bahasa Arab bagaimana? Nah, inilah pentingnya kita belajar. Maka Ngaji Quran Channel adalah salah satu channel dari sekian banyak channel ataupun pembelajaran di dunia maya yang memfasilitasi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dengan benar dari dasar. Ya, walaupun tidak harus paham bahasa Arab, jadi paling tidak tahu cara bacanya. Jadi diulangi lagi bahwa cara membaca ini ada dua. Pertama pertama digabungkan. Jadi khairunih bitu, ada nun kasroh. Khairunih bitu, itu kalau digabungkan. Cara baca yang kedua adalah dipotong. Huwa khair, berhenti, ihbitu. Nah, seperti itu. Baik, kita praktekkan yang ihbitu. Ihbitu misran fa inna lakum. Di sini ada tanwin ketemu fa, kita baca dengan samar. Misran fa,
Kemudian ada nun bertasydid, kita baca dengan dengung. Misra fa inna rongga hidung kita itu berdengung, ada dengungan. Mau di sampai 1 jam mendengung, tapi tidak boleh, itu namanya berlebih-lebihan. Jadi paling tidak 2 harokat. Fa inna itu. Kita lanjutkan. Fa inna lakum ma sa'altum. Fa inna lakum ma sa'altum, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka mim yang pertama masukkan kepada mim yang kedua disertai dengungan. Lakum ma langsung dimasukkan disertai dengungan. Nah, kalau dibaca dengan jelas lakum ma nggak ada dengung sama sekali, dan itu salah. Dan itulah yang dikatakan tidak lancar. Kalau harus dengung tidak didengungkan, jelas tidak dibaca dengan jelas, kemudian dimasukkan tidak dimasukkan. Nah, ini kita harus memasukkannya. Lakum ma sa'altum. Nah, perhatikan di sini ada huruf qaf, lam, kemudian alif yang bentuknya ya. Qaf, lam ini tanda ini. Apa tandanya? Ini sama dengan tanda-tanda yang lain. Ini ada jim, ada short lam, alif yang seperti ya. Kemudian ini ada qaf, lam, dan alif seperti ya juga. Ini apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang pertama tadi, ya short lam ini, kita boleh berhenti tapi lebih baik lanjut. Sekali lagi, kita boleh berhenti, boleh ya, nggak kuat nafas. Wa basoliha, nggak kuat nafas, berhenti. Tapi lebih baik lanjut. Wa basoliha qolah, dan seterusnya. Kalau yang ini kebalikannya, kita boleh berhenti, ya kan? Ya. Kita boleh lanjut. Nah, kita boleh lanjut, tapi lebih baik berhenti. Nah, seperti itu. Fa inna lakum ma sa'altum wa duribat. Nah, boleh dibaca lanjut. Tapi lebih baik kita berhenti. Lebih baik berhenti dengan adanya tanda ini. Jadi fa inna lakum ma sa'altum, berhenti, itu lebih baik. Kemudian di sini lanjut. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ya ini al-maskanah. Nah, kenapa kita bacanya al-maskanah? Karena kita berhenti. Nah, ini huruf ta yang seperti ini, huruf ta yang bulat seperti ini. Ketika kita berhenti, maka ta ini menjadi ha. Wal maskanah, jadi bukan wal maskanat. Nah, ta ini akan kembali menjadi ta seperti semula jika digabungkan dengan kata setelahnya. Wal maskanatu wa ba'u bi ghadab. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Wa ba'u bi ghadabim minallah. Ada tanwin bertemu mim, maka kita masukkan tanwin ini kepada mim sehingga terbacanya bimmi. Jadi jangan dibaca bin. Jangan dibaca bin. Kalau berhenti di sini bagaimana? Ya sudah, baknya kita pantulkan. Contoh, wa ba'u bi ghadab. Dob. Kok jadi seperti itu? Iya, karena kita berhenti. Kalau kita lanjut, baru tanwin dari ba ini masuk kepada huruf mim. Bimmi, seperti itu. Bi ghadabim minallah. Di sini ada tanda lagi nih. Qaf lam, di sini juga tadi qaf lam juga. Masih ingat yang tadi bahwa kita boleh lanjut tapi lebih baik berhenti.
Nah, contoh bacaan yang pertama ya, kita lanjutkan. Wa ba'u bi ghadabim minallahi dzalika bi annahum, dan seterusnya. Boleh seperti itu, tapi lebih baik berhenti. Bagaimana caranya? Wa ba'u bi ghadabim minallah. Nah, berhenti, kemudian lanjutnya dari sini. Dzalika bi annahum. Ada nun bertasydid, kita dengungkan. Nun bertasydid kita dengungkan. Dzalika bi annahum kanu yakfurun. Mim sukun bertemu kaf kita baca dengan jelas. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun. Di sini ada qaf sukun, kita pantulkan. Yaqo, yaqo, yaqo. Jadi jangan sekedar dibaca yak, wa yaktu, wa yaktu. Nah, wa yaktu. Nah, ini kalau orang Arab tidak tidak membaca Al-Qur'an ya nggak apa-apa, wa yaktulun misalkan dalam pembicaraan sehari-hari. Tapi ketika membaca Al-Qur'an baik orang Arab maupun orang Indonesia harus mengikuti hukum tajwid. Jadi wa yaqtulun. Nah, kita lanjutkan. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqqi. Perhatikan di sini ada nun harokat fathah, ketemunya di sini nun yang bertasydid, maka kita bacanya wa yaqtulunanna nanna. Jadi karena ini ada nun bertasydid, maka kita membacanya dengan unsur dengungan ya, 100% dengung, bukan cuma unsur dengung ini. Baik. Wa yaqtulunan nabiyyin. Di sini ada ya tasydid, maka kita tekan. Nabiyyin, nabiyyin, seperti itu. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqqi. Nah, di sini nabiyyina bi ghairil haqqi. Nah, di sini qafnya ya bi ghairil haqqi. Nah, kok gitu cara bacanya? Ya, kenapa? Karena kita sekarang berada di akhir ini, huruf qafnya kita berhenti di huruf qaf, kemudian huruf qaf ini kan harus dipantulkan. Nah, ternyata di atasnya huruf qaf ini ada tasydid, maka pantulan huruf qaf atau huruf yang lainnya, huruf yang memang harus dipantulkan dengan huruf yang bertasydid, jadi huruf pantulan yang bertasydid dengan huruf yang tidak bertasydid, cara bacanya beda. Nah, misalkan di sini tidak ada tasydid, maka cara membacanya bi ghairil haqqi. Hako, seperti yang sudah tadi itu. Wa yaqo. Nah, ini perhatikan. Bedanya qaf yang ini ya, wa yaqo, wa yaqo. Nah, qalqalah ataupun pantulan biasa kalau yang ini. Kalau yang ini karena ada tasydid harus beda. Apalagi berhenti. Bi ghairil haqqi. Bi ghairil haqqi. Jadi tekanannya dulu hak. Nah, tekanannya dulu ditekan dulu baru dipantulkan. Kalau yang ini langsung dipantulkan ya, kita praktek ya. Wa yaqo, wa yaqo, wa yaqo. Nah, ini pantulan langsung itu. Kalau yang ini enggak. Bi ghairil haqqi. Haqqi. Jadi ditekan dulu baru dipantulkan. Haqqi. Bi ghairil haqqi. Nah, haqqi.
Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada huruf, ini ada tanda qaf lam yang seperti tadi yang ini. Nah, kalau kita tidak mau dibingungkan cara membaca bighairil haqq, ya disambung aja gitu. Bighair, kalau disambung tidak ada pantulan sudah. Bighairil haqqi dzalika bima asaw. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilanjutkan enggak ada pantalan. Ada pantulan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di sini ada fathah, kemudian ada wawu asaw, kemudian ada alif. Apakah ini dipanjangkan? Jawabannya tidak, karena alif ini sudah ada di atasnya bulatan kecil. Bulatan kecil ini berfungsi untuk meniadakan panjangnya alif, sehingga kita tidak boleh lagi membaca asaw dipanjangkan. Asaw misalkan dzalika bima asaw dipanjangkan 2 harokat, nggak boleh. Bagaimana? Ya itu nggak ada panjang sama sekali. Ya, asaw saja. Asaw. Di sini ada wawu bertasdid. Nah, kita masukkan langsung. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Alhamdulillah kita sudah selesai satu ayat yang panjang ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali dari awal sampai akhir ini. Kita baca bersama-sama sebagai praktek sehingga kita lebih mantap lagi dalam membaca Al-Quran. Pemirsa Quran Channel yang di rumah, mari ikuti bacaan berikut. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim.
Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan hukum tajwid dan tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah agar kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.